yang mana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menjelaskan dalam kitabnya fama ra'al kaun falam yashhad fihi hujibat anhul ma'arif. Beliau mengatakan siapa orang yang melihat segala sesuatu tapi tidak bisa melihat Allah, maka dia telah terhijab dalam mengenal kepada Allah. Ini kalam mutiara yang beliau dapatkan selama bertahun-tahun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kalam ini ulama menjelaskan bahwa kita tak boleh mencintai sesuatu. Kita tak boleh mencintai sesuatu. Apa makna dari sini? Ada orang juga bertanya, Ustaz, tak boleh rupanya kita mencintai istri kita. Kira-kira boleh nggak cintai istri? Mencintai anak? Kata ulama boleh. Tapi ada kalimat ulama yang jelaskan kita tak boleh mencintai sesuatu. Apa maknanya? Kita tak boleh memasukkan sesuatu itu ke dalam hati kita. Kenapa? Karena disinilah Imam Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan fama ra'al qaul falam yashhad fi. Siapa yang melihat sesuatu tapi tak bisa melihat Allah, maka dia terhijab. Maknanya kaun ini segala sesuatu itu zulumat. Zulumat itu tidak ada. Sesuatu yang tidak ada kalau kita masukkan, ini akan menyakitkan hati. Ulama katakan sesuatu yang tidak ada itu maknanya fata morgana. Fata morgana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tak boleh kita mencintai sesuatu? Karena sesuatu itu suatu saat akan kita tinggalkan. Tak boleh kita mencintai istri, tak boleh kita mencintai anak, apalagi tak boleh kita mencintai harta. Sebab kalau sudah masuk ke dalam dan Allah pisahkan kita dari dia, itu sangat menyakitkan hati kita. Sebab perpisahannya selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang boleh itu apa? Yang boleh kita masukkan ke hati kita ini kebesaran Allah. Yang boleh. Nah, dari kaidah ini yang boleh hanya kita memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita ini, maka kita boleh mencintai sesuatu. Apa maknanya ini? Kita boleh mencintai istri karena Allah. Kita boleh mencintai anak karena Allah. Kita boleh mencintai harta benda karena Allah. Tapi kita tak boleh mencintai segala sesuatu. Maknanya tak boleh memasukkan tersebut ke dalam hati.
Nah, disitulah timbul kaidah kata ulama, kita mencintai istri karena Allah, mencintai anak karena Allah, mencintai harta karena Allah, timbul kaidah di situ. Ahli tauhid mengatakan. Apa kaidahnya? La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau umpamanya seorang istri disuruh suami keluar rumah jangan pakai jilbab. Keluar rumah jangan pakai jilbab. Maka tak boleh taat. Siapapun dia. Walaupun itu orang tuamu, walaupun itu suamimu, tak boleh taat. Harga mati. Kenapa? Karena yang menciptakan kamu mengatakan jaga auratmu. Nah, disinilah kita mengetahui bahwa cinta itu hanya karena Allah. Sehingga nanti kalau kita berpisah, insya Allah tak sakit hati. Contoh kita berpisah dengan harta. Insya Allah nggak sakit hati. Nggak gelisah kita, nggak pusing. Nah, kebanyakan kenapa orang ketika berpisah dengan sesuatu yang dia cintai itu sangat sakit mendalam karena dia cintanya bukan karena Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam mengenal Allah ini melalui kaun segala sesuatu ada 4 kaidah. Dan ini ada 4 derajat dalam ilmu akidah. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna? Sebab dia zat yang tak bisa langsung kita lihat secara mata. Kasat mata ini. Ada 4 kata ulama. Yang pertama, ada orang melihat ciptaan dan saat itu langsung bisa ingat Allah. Melihat ciptaan, melihat kaun alam semesta ini segala sesuatu, langsung bisa ingat Allah. Ini derajat paling tinggi. Tapi kayaknya kita yang hadir di sini nggak masuk itu. Lihat makhluk langsung lihat Allah. Ini kayaknya untuk derajat kita nggak sampai. Ma'rifat ini tinggi sekali. Para wali Allah, para nabi, para rasul. Tapi contoh ini sangat gamblang dalam kehidupan. Dan kalau kita terus belajar, insya Allah dapat derajat seperti ini. Lihat makhluk langsung bisa lihat Allah seketika itu. Contoh, ini suami sangat sayang sama istrinya. Dan kebetulan istri ini sangat pandai memasak. Menunya nasi goreng. Kebetulan kita sangat senang, sangat suka makanan nasi goreng. Setiap dia masak, karena masakannya yang ternikmat, terenak, maka ketika kita makan makanan yang dimasakkan istri tadi, nasi goreng, maka langsung dengan suapan pertama terbayang itu wajah istri. Terbayang langsung wajah istri. Padahal istri tak ada di hadapan kita. Dia hanya sekadar apa? Memasak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kenapa bisa seperti itu? Karena dia ini suami paham betul bahwa ada yang jauh lebih nikmat daripada nasi goreng. Apa itu? Istrinya sendiri lebih nikmat daripada nasi goreng tersebut.
maka dia bisa langsung melihat, menyaksikan istrinya. Nah, begitulah keadaan di alam semesta ini. Semua ini adalah ciptaan Allah. Derajat yang paling tinggi orang mengenal kepada Allah ketika melihat segala sesuatu, dia langsung bisa lihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini derajatnya di bawah yang pertama. Dia tak bisa melihat seperti itu, segala sesuatu langsung bisa lihat Allah. Dia hanya bisa melihat Allah dengan kejadian dirinya yang ada pada dirinya. Contoh, dia diberi nikmat, langsung dia respon, ya Allah, ternyata Allah masih sayang pada saya. Diberi sehat, dia lihat banyak orang di luar sana susah mendapatkan kesehatan. Dia diberi harta, masih banyak orang di luar sana susah cari harta. Nah, dia melihat kepada dirinya sehingga dia bisa melihat Allah. Dia ucapkan syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kata para ulama, amalan ibadah yang tertinggi yang kita sodorkan kepada Allah itu adalah puji-pujian kepada Allah. Dari mana dalilnya Ustaz? Amal ibadah tertinggi yang kita sodorkan kepada Allah adalah puji-pujian. Dalilnya adalah dalam surat Al-Fatihah. Apa ayat pertama? Setelah basmalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah ibadah tertinggi. Kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ini hukumnya bisa kita rasakan itu Bapak Ibu, kalau kita itu melihat diri kita. Kalau kita melihat diri orang, bisa kita mensyukuri. Dalam tanda kutip di atas kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu derajat yang kedua. Derajat yang ketiga, sebelum kita melihat segala sesuatu, sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat yang keempat, setelah kita melihat makhluk ini, akhirnya kita kenal juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bab berkaitan tentang rasa, kita mengenal kepada Allah ini, ma'rifat ini kan bab tentang apa? Rasa. Kalau bab rasa ini tidak bisa memang dijelaskan, nggak bisa. Kalau bab rasa ini susah menjelaskan. Kan begitu? Susah kalau bab rasa. Contoh, kalau orang ada tanya, apa rasanya coklat? Ada orang tanya, yang nggak pernah makan coklat, dan dia tanya kepada kita yang pernah makan coklat, Bang, apa rasanya coklat? Kita pun bingung. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Coklat itu rasanya, ya coklat, gitu kita bilang. Karena bab rasa susah menjelaskan. Bagaimana supaya orang yang ingin tahu rasanya coklat itu tak bisa memang kita jelaskan, bahkan tak paham bab rasa ini. Maka cukup dengan poin 2 kata ulama tentang bab rasa ini. Satu, dengan pengamalan, kita harus mengamalkan. Ini satu poin. Yang kedua, dengan pengalaman. Dengan pengalaman. Makin banyak pengalaman kita, makin kenal kita, dekat dengan rasa tersebut. Contoh Bapak Ibu, ini alhamdulillah kita nikmat bisa sekarang sholat
Sholat apa? Subuh secara berjamaah. Ini nikmat luar biasa. Kalau ada orang di luar sana, tanya. Mungkin dia nggak pernah sholat subuh. Bang, emangnya nikmat pagi-pagi bangun itu ngantuk, bangun pagi sholat. Apa kita katakan? Sangat nikmat. Kita jelaskan nikmat itu nggak paham dia. Bagaimana dia supaya paham? 2 poinnya kata ulama. Bab rasanya. Dia amalkan, kemudian dengan pengamalan tersebut dia dapat pengalaman rasa. Nikmatnya sholat subuh secara berjamaah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka pengamalan kita dalam taat kepada Allah ini, nah itulah datang nanti rasa. Rasa kita bisa cinta kepada Allah, rasa kita bisa nikmat dalam taat kepada Allah, ini sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan. Nah, kalau sudah kita dapat rasa tersebut, disinilah ulama katakan sudah dapat surga dunia sebelum dia masuk ke dalam surga akhirat. Nikmat terindah itu adalah tak kala kita merasakan nikmat dalam taat kepada Allah, mengalahkan segala sesuatu. Ini sudah dapat dia surga dunia. Cuman ada orang salah memahami. Dapat surga dunia. Alhamdulillah saya sudah dapat surga dunia. Bagaimana caranya? Kawin. Sebab keluarga sudah dapat. Itu bukan nikmat surga dunia, bukan. Bahkan kata ulama, maaf, nikmat kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, itu bisa mengalahi nikmat berhubungan kepada istri kita. Makanya kenapa para wali Allah, kekasih Allah, bahkan Nabi itu bisa meninggalkan istrinya yang tercinta, yang tercantik, yang terindah, dan bisa bangun di malam hari bermesraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengalahkan kemesraannya pada istri. Sebab nikmat tersebut adalah abadi. Nikmat kita bisa taat kepada Allah itu nikmatnya apa? Abadi. Adapun nikmat terhadap makhluk ini, nah inilah yang dikatakan fata morgana. Memang nikmat, kita dapat harta itu nikmat, nggak dipungkiri. Tapi itu suatu saat apa? Akan berpisah. Nikmat dapat anak itu, nikmat keturunan. Coba tanyakan orang yang udah 9 tahun, 10 tahun nggak dapat anak. Tiba-tiba dikasih, luar biasa nikmatnya. Tapi setelah dapat nikmat, ketika Allah pisahkan dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan tentang bab rasa. Sebab itu nggak bisa kita jelaskan, harus kita mengamalkan dan pengalaman kita. Makanya orang kalau rajin menuntut ilmu, rajin dia, rajin hadir di majelis ilmu, rajin menuntut ilmu, tapi tak mau mengamalkan, maka dia tak dapat rasa. Maka dia tak dapat rasa. Bagaimana supaya dapat rasa tadi? Amalkan apa yang disampaikan, kamu akan dapatkan kenikmatan. Cukup sekian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita diberikan rasa nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah, mengalahkan segala sesuatu yang Allah berikan nikmat kepada kita. Dan itu adalah poin utama kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini kita hadir mengorbankan waktu sejenak
meluangkan waktu hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Kami tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.